Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari Kuliah Kerja Nyata dari Rumah, kelompok 23, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2020. Berhubung saat ini dalam masa pandemi COVID-19, tugas kuliah kerja nyata kami tidak dilakukan seperti biasanya. Jadi, kami melaksanakan kuliah kerja nyata dari rumah, ataupun KKN DR. Nah, video ini salah satu tugas wajib kuliah kerja nyata kami. Tema video kami tentang relasi agama dan kesehatan atau sains dengan tepat. Judul yang kami angkat sesuai dengan tema yaitu tentang kiat konsumsi makanan sehat dan bergizi pada masa pandemi COVID-19. Di video kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, apa dan bagaimana sih relasi agama dan kesehatan atau sains? Yang kedua, bagaimana makanan bergizi dan menyehatkan dalam dunia kesehatan? Yang ketiga, bagaimana makanan bergizi dan menyehatkan dalam pandangan Islam? Yang keempat, apa aja sih makanan yang baik dikonsumsi dan yang dihindari selama pandemi COVID-19? Dan yang kelima, apa pentingnya makan makanan sehat dan bergizi selama pandemi COVID-19? So, jangan kemana-mana, keep on watching ya. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan yang pertama. Apa dan bagaimana sih relasi agama dan kesehatan? Jadi, relasi itu menurut KBBI ialah hubungan. Nah, agama yaitu sistem yang mengatur tentang keimanan serta kepribadian masing-masing individu kepada Sang Pencipta. Sedangkan kesehatan ialah asal kata sehat yang artinya terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit psikis. Jadi, relasi agama dan kesehatan itu sangat memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Contoh kegiatan agama yang dapat menyehatkan diantaranya: pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi yang diawali dan diakhiri dengan doa. Karena jika kita memulai dan mengakhiri makan dengan doa, maka akan tumbuh keberkahan dalam diri kita. Apalagi jika kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, makan dan minum dengan posisi duduk. Dalam agama Islam, disunnahkan untuk makan dan minum dengan posisi duduk. Begitu juga dalam kesehatan juga dianjurkan untuk duduk ketika makan ataupun minum, supaya apa yang kita makan dan minum dapat dicerna dengan baik dan dapat menyehatkan tubuh. Ketiga, wudhu. Sebelum melaksanakan sholat, kita wajib berwudhu terlebih dahulu. Dalam sehari, kita menjalankan sholat 5 kali, sehingga wudhu juga 5 kali. Ketika berwudhu, kita membasuh tangan, mulut, hidung, wajah, telinga, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu kita lakukan setiap hari, sehingga dapat membersihkan tubuh kita dan menjadikan hidup bersih serta sehat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Bagaimana sih makanan bergizi dan menyehatkan dalam dunia kesehatan itu? Nah, makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan berbahaya. Makanan bergizi merupakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh kita. Gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita itu mengandung protein sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak, karbohidrat yang akan dipecahkan oleh tubuh kita menjadi sumber energi, lemak sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K, vitamin dan mineral yang menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh, air yang sangat baik manfaatnya apabila dikonsumsi 7-8 gelas per hari,
serat yang dapat diperoleh dari sayuran dan buah-buahan yang bermanfaat menjaga kesehatan dan pencernaan tubuh kita. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan dalam satu hari kita harus mengkonsumsi nasi sebanyak 225 sampai 325 gram, sayuran sebanyak 250 gram, buah sebanyak 150 gram, dan dengan memilih daging sapi 70 sampai 140 gram atau daging ayam 80 sampai 160 gram atau ikan 80 sampai 160 gram atau tempe 100 sampai 200 gram atau tahu 200 sampai 400 gram. 10 pedoman gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di antaranya biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang kesepuluh, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana sih makanan bergizi dan menyehatkan dalam pandangan Islam itu? Nah, makanan dalam Islam juga amat sangat diperhatikan oleh Allah. Makanan yang menyehatkan dan bergizi dalam perspektif agama Islam dekat dengan istilah makanan yang halal dan thayyib. Halal berasal dari kata halla yang berarti tidak terikat atau lepas. Hal ini dapat dimaknai bahwa sesuatu yang dikatakan halal adalah ketika ia terlepas dari ikatan bahaya. Sedangkan kata thayyib secara etimologis artinya baik, lezat, sehat, utama, dan menenteramkan. Dalam konteks ilmu gizi, maksudnya ialah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak tercampur najis, dan tidak rusak ataupun kadaluarsa. Dengan kata lain, bahwa makanan thayyib menunjukkan kepada sesuatu makanan yang terhindar dari penyakit, kotoran, dan mengandung kemanfaatan bagi tubuh, agama, serta dihalalkan oleh Allah. Jadi, makanan halalan thayyibah dapat diartikan sebagai makanan yang baik, sehat, lezat, terhindar dari bahaya penyakit, kotoran ataupun najis, dan zat terlarang sehingga hukum syariat memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk mengkonsumsinya. Salah satu ayat yang menyebutkan halalan thayyibah terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat. Apa saja sih makanan yang baik untuk dikonsumsi selama pandemi COVID-19 ini? Nah, makanan yang baik untuk dikonsumsi selama pandemi COVID-19 ini adalah makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi, serat, dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Dan makanan yang kita makan harus mengandung komposisi yang lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Contohnya, yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok yaitu makanan utama yang mengandung karbohidrat. Contohnya seperti nasi, jagung, oat, kentang,
gandum ataupun tepung terigu, serta umbi-umbian. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk identik sebagai makanan sumber protein. Contohnya seperti tempe, tahu, telur, daging, dan ikan. Yang ketiga adalah sayur mayur. Sayur mayur merupakan salah satu makanan sumber vitamin dan mineral. Contohnya seperti kangkung, bayam, terong, tomat, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah buah. Nah, buah serupa dengan sayur mayur, yaitu merupakan sumber vitamin dan mineral. Contohnya seperti buah apel, buah pepaya, buah pisang, buah manggis, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah susu dan produk olahannya. Nah, susu merupakan sumber protein, mineral, dan asam lemak esensial. Susu dan produk olahannya seperti keju, mentega, yogurt, dan lainnya mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Susu berfungsi sebagai makanan pelengkap pada menu utama 4 sehat 5 sempurna. Adapun makanan yang harus dihindari selama pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, makanan cepat saji yang dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, karena dapat memicu seseorang mengidap penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes. Yang ketiga, makanan bernutrisi rendah. Hal ini tertuju kepada anak-anak. Jika anak-anak mengkonsumsi makanan olahan yang dikemas seperti kerupuk, keripik, roti, kue kering, dan permen, maka mereka sama saja mengkonsumsi makanan yang rendah nutrisi. Dan yang terakhir, yaitu makanan dan minuman yang dingin. Hal ini dikarenakan virus lebih menyukai suhu yang lebih dingin, sehingga makanan dingin yang dibawa pulang memiliki resiko lebih tinggi untuk terkontaminasi oleh kuman. Oke, lanjut ke pembahasan yang kelima. Apa sih pentingnya makan makanan sehat dan bergizi selama pandemi COVID-19? Nah, melansir laman resmi FAO/AS, nutrisi dari asupan yang kita konsumsi sangat penting untuk membantu tubuh mengatasi infeksi, termasuk virus corona, biang dari COVID-19. Saat terjadi infeksi, tubuh penderita akan mengalami demam. Kondisi ini membutuhkan energi dari nutrisi asupan yang dikonsumsi. Menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang adalah bagian penting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh. Panduan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang selama pandemi virus corona diantaranya, yang pertama, makan dengan komposisi yang lengkap untuk memenuhi asupan nutrisi. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Yang ketiga, batasi asupan lemak, gula, dan garam. Yang keempat, penuhi kebutuhan cairan. Dan yang kelima, jaga kebersihan makanan. Penyakit juga bisa menyebar lewat makanan. Akan tetapi, kita tetap perlu melindungi diri dari penyakit dengan cara yang pertama, jaga asupan, selalu higienis. Yang kedua, memisahkan makanan mentah dan matang. Yang ketiga, memasak makanan sampai matang sempurna. Dan yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih. Selain menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, praktikkan juga cara mencegah penularan virus corona, yakni dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan tetap tinggal di rumah. Dan bila terpaksa harus keluar rumah karena ada kepentingan mendesak, selalu gunakan masker dan jaga jarak aman dengan orang sekitar, minimal jarak 2 meter. Oke, itu tadi penjelasan dari kami
tentang kiat konsumsi makanan sehat dan bergizi pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share link this video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.